Dia adalah pembunuh bayaran paling stylish yang pernah ada. Sebelum membunuh targetnya, dia selalu mengunyah sepotong permen karet. Tidak peduli seberapa berbahayanya situasi, dia tidak pernah meninggalkan gaya khasnya. Dengan tenang, dia membersihkan sisirnya, mengambil senjatanya, lalu memanggil pria yang bersembunyi di kamar mandi. Waktunya keluar, dia mulai menendang pintu bilik toilet satu persatu. Akhirnya, dia menghancurkan pintu bilik keempat hingga terbuka lebar. Di dalamnya, Dodge gemetar ketakutan. Pembunuh bayaran itu terlihat kecewa. Dia langsung menelepon bosnya dan berkata, "Target ini terlalu mudah, aku bahkan tidak bersenang-senang. Aku mau uangku kembali." Namun tepat saat itu, Dodge melihat sebuah kesempatan dan langsung melarikan diri. Senyum kembali muncul di wajah pembunuh bayaran itu saat dia berlari mengejarnya. Permainan mematikan itu sudah berlangsung selama 2 jam, dan Dodge telah mendapatkan $100.000 Amerika Serikat. Jika dia bisa tetap hidup selama 1 jam lagi, hadiah uangnya akan menjadi 2 kali lipat, tetapi mimpi buruknya masih jauh dari selesai. Begitu dia keluar dari mall, pembunuh bayaran lain menempelkan pisau ke punggungnya. Karena ada begitu banyak orang di sekitar, dia tidak bisa membunuh Dodge di tempat umum. Jadi dia mencoba membawanya ke tempat yang sepi. Tepat saat itu, pembunuh bayaran pertama datang. Ketika menyadari ada orang lain yang membawa targetnya, dia langsung menekan tombol penghenti darurat lift. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Dodge kembali berhasil melarikan diri. Dia terus berlari sampai mencapai area penyimpanan mal. Di sana dia melihat seorang pria berkacamata. Dodge mengira pria itu adalah pembunuh bayaran ketiga. Karena ketakutan, dia melompati pagar dan berlari ke arah berlawanan. Namun kenyataannya, pria itu sama sekali bukan pembunuh. Dia bekerja untuk penyelenggara permainan. Satu-satunya tugasnya adalah menyingkirkan mayat dan membersihkan bukti. Dalam permainan mematikan ini, Dodge hanya memiliki satu pilihan, terus berlari. Tiba-tiba sebuah sepeda yang melaju kencang menabraknya. Saat Dodge berusaha bangkit, dia melihat pembunuh bayaran asal Inggris berdiri tepat di depannya. Dia berbalik untuk melarikan diri, tetapi jalan di belakangnya sudah terhalang. Pembunuh bayaran Inggris itu perlahan berjalan mendekatinya dengan senjata di tangan. Tepat saat itu seseorang memanggil dari belakang. Dodge menoleh dan melihat seorang polisi. Pembunuh bayaran itu langsung menyembunyikan senjatanya dan tersenyum. "Kami hanya sedang bercanda." Namun polisi itu melihat darah mengalir dari dahi Dodge dan bertanya, "Apakah pria ini mengancammu?" Pembunuh bayaran itu diam-diam memberi isyarat kepada Dodge agar tetap diam. Karena aturan permainan, Dodge tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia hanya menjawab, "Semuanya baik-baik saja." Polisi itu menyuruhnya mendapatkan perawatan medis terlebih dahulu. Dan Dodge perlahan pergi. Pembunuh bayaran itu hanya bisa melihatnya. Saat itu permainan mematikan tersebut sudah berlangsung selama 5 jam. Sementara itu istri Dodge memeriksa rekening banknya dan melihat bahwa saldonya sekarang mencapai $1 juta. Dodge mengambil sebuah sepeda dari pinggir jalan dan mengayuhnya secepat mungkin. Namun di sebuah gang sepi, seorang pembunuh berjanggut tiba-tiba menyerangnya. Dia menarik pisau dari pergelangan kakinya dan menerjang Dodge. Dodge nyaris berhasil menghindari serangan itu dan kembali berlari. Saat pembunuh itu mengejarnya, kakinya tersangkut di roda sepeda. Dia melemparkan pisaunya ke arah Dodge, tetapi meleset. Dodge terus berlari sampai mencapai stasiun kereta bawah tanah. Dia berpikir akhirnya bisa melarikan diri dengan naik kereta. Namun di peron, dia kembali melihat pembunuh bayaran Inggris berdiri dengan tenang di tengah kerumunan. Dodge menerobos para penumpang dan melompat ke dalam kereta bawah tanah tepat sebelum pintunya tertutup. Sekali lagi, dia berhasil lolos hanya beberapa detik. Penumpang lain terkejut melihat kondisi Dodge. Sekarang dia tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Jadi dia masuk ke sebuah gereja dan mencoba beristirahat. Sesaat kemudian dia melihat bayangan di balik tirai. Mengira pembunuh bayaran lain telah menemukannya, dia langsung maju, menjatuhkan pria itu ke tanah, dan mulai memukulnya. Tepat saat itu pendeta gereja berlari menghampiri dan menarik Dodge menjauh. Pria itu sebenarnya hanya datang untuk berdoa, tetapi Dodge salah mengira dia sebagai pembunuh dan memukulinya dengan parah. Karena ketakutan, pria itu berlari keluar dari gereja.